Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa dengan saya Ibu Dewi Ernawati dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun untuk sementara ini kita tidak bisa dapat bertemu secara langsung, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar di rumah ya anak-anak. Salah satunya belajar bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga kita bisa mengikuti pelajaran ini sampai selesai nanti. Baiklah. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bab 3, masih tetap bab 3, tapi tentang bab 3 bagian yang ketiga ya, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur yang dibuat oleh Ibu Dewi Ernawati. Nah, kompetensi dasarnya 3.5 adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan tentang prosedur, tentang cara melakukan sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, tujuan pembelajaran ini setelah mengikuti kegiatan peserta didik dapat yang pertama nanti menelaah struktur teks prosedur, kedua menelaah unsur kebahasaan teks prosedur. Materi pokok yang akan Ibu sampaikan, yang pertama adalah struktur teks prosedur, yang kedua kebahasaan teks prosedur. Nah, sekarang apa struktur teks prosedur? Nah, struktur teks prosedur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur teks cara membuat. Yang kedua, struktur teks prosedur cara melakukan atau cara melakukan pekerjaan. Jadi itu ada dua strukturnya teks prosedur. Yang pertama, struktur teks cara membuat. Yang kedua, struktur teks prosedur cara melakukan atau cara melakukan pekerjaan. Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, struktur teks cara membuat. Nah, struktur teks cara membuat itu ada tujuan, ada bahan dan alat, ada langkah-langkah, dan ada penutup. Jadi struktur teks cara membuat itu ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat adalah penutup. Nah, sekarang penjelasannya. Struktur teks prosedur cara membuat. Cara membuat sesuatu, baik makanan atau barang, itu digunakan untuk menunjukkan satu, tujuannya. Tujuannya berisi narasi tentang manfaat atau hal yang bisa dipetik dari pembuatan tersebut. Nah, itu. Jadi isi dari tujuan itu tentang manfaat
atau hal yang bisa dipetik dari pembuatan tersebut. Yang kedua, bahan dan alat. Bahan dan alat itu berisi daftar bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Itu bahan dan alat. Yang ketiga, langkah-langkah. Urutan langkah-langkah secara rinci dan bertahap. Itu langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya itu harus urut. Kalau kemarin kan sudah dibahas, kalau langkah-langkahnya tidak urut itu namanya apa? Tips ya. Kalau langkah-langkah itu harus urut. Kemudian yang keempat, penutup. Berisi narasi tentang keuntungan dan ucapan selamat. Jadi maksudnya ini berisi narasi itu tentang keuntungan itu, misalkan membuat ini bahannya, makanannya misalkan makanannya lebih sehat, lebih ringan biayanya, tuh ya. Jadi teks prosedur cara membuat itu ada 4, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Sekarang contohnya, tentunya kalian pernah ya cara membuat mie instan. Nah, ini kalau misalkan kalian belum pernah membuat, kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang akan Ibu sampaikan. Nah, tujuan membuat mie. Mie instan merupakan salah satu makanan yang paling digemari di dunia, termasuk di Indonesia. Mie instan mempunyai beraneka ragam rasa yang menggoyang lidah karena kenikmatan rasanya, apalagi disajikan dalam keadaan hangat. Tentunya kalian pernah enggak makan mie instan yang misalkan dari mie sedap, mie Indomie, dan lain sebagainya. Kemudian alat dan bahan untuk membuat mie instan. Ini alat dan bahan yang perlu disiapkan sebelum kita memulai membuat mie instan. 1, kompor. 2, panci atau wajan. 3, air bersih. 4, sendok. 5, garpu. 6, piring atau mangkok. 7, mie instan goreng. Dan 8, gunting. Jadi itu bahan-bahannya sebelum kalian membuat mie instan goreng. Mie instan goreng itu bisa dibeli di mana saja. Tentunya di toko makanan. Nah, sekarang langkah-langkah membuat mie instan goreng. Yang pertama, masukkan air ke dalam panci atau wajan. Yang kedua, nyalakan api dan letakkan panci di atas kompor. Ketiga, tunggu air hingga mendidih. Keempat, masukkan mie ke dalam panci atau wajan. Kelima, masukkan bumbu ke dalam piring atau mangkok. Keenam, aduk mie hingga matang. Ketujuh, matikan kompor. Kedelapan, buang air hasil rebusan atau bisa menggunakan alat penyaring. Jadi disaring, airnya dikeluarkan, tinggal diambil minyak. Kemudian letakkan mie di atas mangkok atau piring yang telah dimasukkan bumbu. Yang ke-10, aduk mie dengan bumbu hingga merata. Nah, itu langkah-langkahnya. Jadi harus urut langkah-langkahnya, cara-caranya harus urut. Nah, sekarang penutup. Setelah itu, mie instan pun bisa dinikmati. Selamat makan siang atau makan pagi. Nah, kalian boleh atau bisa
mencoba atau mempraktekkan membuat mie instan goreng dengan langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi. Tentunya kalian bisa kan? Nah, sekarang yang kedua, tadi yang pertama adalah struktur teks cara membuat. Sekarang yang kedua, struktur teks cara melakukan pekerjaan. Nah, struktur teks cara melakukan pekerjaan itu ada 3. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Yang ketiga, penutup. Itu struktur teksnya. Jadi, perbedaannya dengan struktur teks cara membuat. Jadi, ciri-cirinya gini, kalau misalkan ada bahan dan alat, itu berarti itu teks cara membuat. Kalau tidak ada bahan dan alat, itu berarti cara melakukan pekerjaan. Itu yang kalian perlu diingat-ingat, itu perbedaannya. Nah, sekarang cara melakukan pekerjaan. Menunjukkan bagaimana cara melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dengan baik dan benar. Yang pertama adalah tujuan. Tujuannya itu berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan berisi kata-kata motivasi. Yang kedua, langkah-langkah berisi, langkah-langkahnya itu berisi urutan sistematis, jadi harus mengikuti urutannya kalau cara melakukan pekerjaan. Sama dengan cara membuat, tadi cara membuat itu sama. Terus penutup bersifat pilihan dan berisi kata-kata motivasi. Karena sifatnya yang pilihan, penutup tidak wajib dicantumkan. Kemudian, contoh teks prosedur cara melakukan. Nah, sekarang kita menggunakan contohnya teks prosedur cara melakukan atau cara menggunakan setrika listrik. Jadi, kalian setelah mengikuti ini, kalian di rumah bisa melakukan atau menggunakan setrika listrik. Tujuannya, setrika listrik adalah alat yang bisa digunakan untuk merapikan pakaian. Langkah-langkahnya, siapkan tempat untuk menyetrika. Kedua, periksa setrika apakah dalam kondisi baik atau tidak. 3, masukkan kabel setrika ke stop kontak. Keempat, bila lampu indikator menyala, berarti setrika sudah menyala atau panas. 5, siapkan pakaian yang akan disetrika. Terus keenam, aturlah suhu setrika sesuai dengan jenis pakaian yang akan disetrika. Jadi kalau misalkan pakaiannya itu kainnya tipis, itu ya tidak boleh terlalu panas. Kalau pakaiannya itu agak tebal, boleh memakai yang panas. Nah, yang ketujuh, diamkan beberapa saat hingga setrika panas dan siap untuk digunakan. 8, setelah setrika panas, mulailah menyetrika pakaian dengan bagian depan dulu. Kemudian selanjutnya setrika pakaian bagian belakang. Ke-10, lipat pakaian yang sudah disetrika. Nah, sekarang penutupnya, selain membuat baju terlihat rapi, menyetrika juga bisa membunuh bakteri. Ayo, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, jadi setelah kalian mengikuti ini, nanti
kalian bisa mencobanya. Jadi tadi kalau teks prosedur cara membuat itu, contohnya tadi membuat mie instan. Kalau teks prosedur cara melakukan, itu contohnya lagi tadi yang cara memakai setrika listrik. Jadi kalian bisa mencoba di rumah. Jadi kalau kalian bisa masak sendiri, bisa setrika sendiri, akan membantu orang tua kalian. Nah, selamat menyetrika. Kemudian yang kode selanjutnya tadi menggunakan bahasa dalam teks prosedur. Jadi penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama itu di dalam teks prosedur itu ada menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta orang untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan penyuruh. Contoh, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, itu contoh kalimat perintah. Contohnya lagi, ambillah, duduklah. Terus yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Contohnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, itu pasifnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan. Kalimat yang dirinci dan jelas batasannya agar orang bisa melakukan seperti apa yang diminta. Jadi kalimatnya itu yang rinciannya jelas. Jelas batasannya agar orang bisa melakukan seperti yang diminta. Contohnya, langkahkan kaki kanan dulu, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Nah, jadi pada hitungan keempat, jadi ada batasannya. Pada hitungan keempat bertepuk tangan. Langkahkan kaki 2 kali, jadi 2 kali tidak boleh lebih. Menggunakan batasan atau kriteria. Yang keempat, menggunakan kata keterangan atau disebut juga adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat. Nah, sekarang tadi menggunakan kata keterangan. Nah, sekarang kata keterangan. Kata keterangan itu ada beberapa macam untuk teks prosedur ini. Yang A, keterangan cara. Keterangan cara itu menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Biasanya menggunakan atau ditandai dengan dan secara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan tepat. Nah, itu bungkuslah adonan dengan rapat. Jadi maksudnya dengan cara rapat. Talikan rafia dengan cara menyilang. Nah, itu menggunakan keterangan cara. Minuman cairan tanpa diaduk. Bunyikan secara serentak semua gendang. Dengan selalu mencuci tangan secara rutin, kita akan terhindar dari beberapa penyakit. Nah, itu ditandai, keterangan cara itu ditandai dengan kata dengan, secara,
tanpa itu. Yang B, menggunakan keterangan alat. Alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya, dengan menggunakan, Itu keterangan alat itu ditandai dengan kata dengan, menggunakan, Contohnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Jadi alatnya apa? Gergaji mesin. Jadi dengan gergaji mesin. Itu keterangan alat. Lukis kain dengan menggunakan canting. Nah, itu dengan menggunakan. Alatnya apa? Alatnya adalah canting. Canting itu untuk melukis di kain. Nah, contoh lagi, penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. Alatnya apa? Alatnya jahit tradisional dengan. Jadi keterangan alat itu ditandai kata dengan, menggunakan, Nah, sekarang keterangan tujuan. Menambahkan informasi tujuan pada kalimat ditandai dengan untuk, supaya, agar. Nah, kalian ingat-ingat kalau ada kata-kata di situ yang ada kata untuk, supaya, atau agar itu berarti menggunakan keterangan tujuan. Contohnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak mesin. Malam jangan terlalu. Malam itu maksudnya bukan malam-malam hari, tapi itu yang dimaksud malam lilin. Ini salah ini kayaknya. Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain, bukan mesin maksudnya ya. Maaf Ibu, salah ketiknya ini. Jadi malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Jadi malam itu maksudnya bukan malam-malam hari, tapi malam lilin. Malam lilin itu yang untuk melukis atau membatik di kain itu. Nah, sekarang yang D, keterangan derajat atau kuantitas. Yaitu menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contohnya, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Ulangi gerakan selama 3 kali. Setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Nah, itu keterangan derajat atau kuantitas. Jadi menggunakan kata secepatnya, 3 kali, pokoknya ada yang menyertai 3 kali, sebulan sekali. Kemudian yang E, keterangan syarat. Keterangan syarat itu menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa. Memakai kata jika. Contohnya, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Jadi jika malam, nah syaratnya ini, jadi malam itu tidak boleh terlalu panas. Kalau panas akan merusak kain. Nah, itu syaratnya. Kemudian jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Nah, sekarang yang F, keterangan akibat. Keterangan akibat itu menambahkan keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan hingga menggunakan ini ya kata-kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Contohnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Ulangi kegiatan sampai bahan habis. Nah, sekarang
menggunakan kalimat saran atau larangan. Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, biasanya kalimat saran atau larangan itu menggunakan tanda kata hubung sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika, dan sebaiknya. Itu ya. Jadi kalimat saran itu ditandai sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, kecuali jika, dan sebagainya. Contohnya, keju sebaiknya dimasukkan sebelum kue menjadi dingin. Itu adalah saran. Jangan memasukkan minyak terlalu panas. Itu berarti apa? Larangan. Ya, itu saran, boleh saran, boleh larangan. Kemudian yang keenam, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa atau antar klausa dan antar kalimat. Misalnya tanda penghubung konjungsi di ini contohnya sebab, karena, atau, namun, kemudian, lalu, sebelumnya, setelah. Jadi menggunakan kata dalam teks prosedur itu menggunakan kata hubung atau konjungsi sebab, karena, atau, namun, kemudian, lalu, sebelum, setelah, dan sebagainya. Contohnya, masukkan santan setelah daging empuk. Itu kata konjungsi. Nah, sekarang pelesapan. Penghilangan unsur SPOK pada suatu kalimat secara sengaja agar kalimat lebih efektif. Contoh, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna coklat. Nah, itu gini, maksudnya pelepasan itu ada sebagian yang dihilangkan. Jadi kata-kata yang sudah disebut di atasnya itu tidak perlu disebutkan lagi. Jadi tidak perlu disebutkan lagi, jadi tidak diulang-ulang. Jadi gini, contohnya nih, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Kan di atasnya kan sudah disebutkan tepung ketan dan cairan santan. Nah, di bawahnya itu tidak perlu lagi disebutkan lagi. Jadi langsung aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Nah, kalimat yang di dalam kurung tepung dan santan yang dimasak itu tidak perlu disebut, itu namanya dilesapkan atau dihilangkan. Jadi tidak perlu disebut. Nah, sekarang yang ke-8, penggunaan kata acuan. Semua kata yang dipakai untuk mengacu kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Biasanya menggunakan ini, itu, nya, atau kata ganti. Contohnya, tutup adonan donat. Adonan itu dibiarkan selama 30 menit. Jadi kata acuannya apa? Itu. Yang 9, penggunaan akhiran i dan akhiran kan.
Akhiran I dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Lumuri loyang dengan mentega. Kan loyangnya kan tidak bergerak. Itu memakai akhiran I. Lumurkan mentega pada loyang. Lumurkan. Nah, sekarang tentunya kalian, mudah-mudahan kalian bisa paham materi yang Ibu sampaikan ini. Jadi kalau misalkan belum paham, kalian bisa membuka buku paket yang dipinjami dari perpustakaan. Itu halaman teks menelaah seluruh teks bahasa dan itu halaman 98 ya. Jadi kalian bisa mempelajari lagi di buku perpustakaan, itu sudah ada contohnya, sudah. Jadi yang kayak seperti pelesapan itu bisa kalian pahami lagi, kayak bisa kalian baca lagi di buku paket. Nah, sekarang ini materi yang Ibu sampaikan sampai di sini. Nah, ini kemudian kita lanjutkan pada tugasnya. Tugasnya itu adalah bacalah teks 1 cara membuat batik tulis yang ada di buku ini. Itu halaman 92. Nah, 92 yang buku perpus ya. Kemudian pertanyaan yang pertama. Ini perhatikan, betul-betul perhatikan. Tulislah bagian teks yang termasuk tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Nah, kalian bisa lihat pada materi tadi, materi yang Ibu sampaikan tadi, itu sudah ada, itu berarti kalau ada 4, itu berarti cara membuat. Kalau strukturnya ada 3, berarti apa tadi? Yaitu cara melakukan. Jadi diingat-ingat, kalau strukturnya ada 4, berarti itu struktur teks cara membuat. Kalau struktur teksnya ada 3, itu berarti cara melakukan. Itu harus diingat-ingat. Jadi sudah lengkap Ibu materinya tadi. Kemudian ini tugasnya. Tugas tulislah bagian teks yang termasuk tujuan. Jadi nanti cara mengerjakannya, tulis dulu nama, kelas, terus tugas, unit 10, 3.5. Jangan lupa itu. Jadi nanti tidak keliru. Nah, nanti kalian tulis tujuan, titik 2. Tujuannya yang bagian mana? Ditulis pada teks yang berjudul cara membuat batik tulis. Kemudian yang termasuk bahan dan alat yang mana? Tulis di situ. Terus langkah-langkah juga ditulis yang bagian mana. Kemudian penutupnya ditulis. Ada enggak? Nah, itu cara menulis. Untuk tulisannya kalian perhatikan ejaannya. Jadi untuk sementara ini kan masih banyak yang menggunakan ejaan yang di dalam memakai tulisannya itu pakai huruf besar. Terus seharusnya huruf kecil ditulis huruf besar, tanda titik koma itu diperhatikan. Jadi tulisannya yang rapi. Kalau tulisannya rapi, tanda baca ejaan juga bagus, akan menambah nilai kalian. Nah, sekarang tugas kedua. Tulislah kalimat yang terdapat pada teks tersebut yang menggunakan kalimat perintah. Jadi yang menggunakan kalimat perintah, tulis kalimat perintahnya yang ada pada teks prosedur cara membuat batik tulis. Terus yang B,
kalimat saran, mana yang termasuk kalimat saran? Kalian tulis. Jadi tulis kalimat perintah apa kalimatnya, kalimat saran apa, terus kalimat keterangan alat apa yang mana, ditulis keterangan cara yang mana aja. Jadi itu harus jelas, kamu tulis kalimat perintah titik 2 amanah, terus B kalimat saran gimana, C kalimat keterangan alat yang mana ditulis, terus keterangan cara. Terus ini Ibu ingatkan ya, untuk tugas-tugas kalian yang kemarin yang nilai rapotnya masih ada 10, itu berarti kalian belum mengumpulkan atau mengirim tugas. Ya. Jadi segera dikirim. Terus masih banyak dari kelas-kelas 7 itu masih yang belum kirim, masih banyak. Ada yang masih kosong sama sekali, belum pernah kirim sama sekali tugas-tugasnya. Maka tugas-tugasnya itu sudah tugas ke-9 kalau enggak ke-10. Ya, diingat-ingat ya, tolong diselesaikan tugas-tugas yang belum dikirim. Kemudian terus yang tugas ini batas waktunya sampai nanti malam jam 12 malam. Jadi segera dikerjakan, ini tugasnya sedikit aja, segera dikerjakan, terus langsung dikirim ke WA Ibu. Kalau misalkan kelas 7F sampai kelas 7B sampai 7F itu ke WA Bu Dewi. Kalau 7G sampai 7K itu ke WA Bu Neti. Jangan menunda-menunda pekerjaan ya. Jadi nanti kalau menunda-nunda biasanya sering lupa. Ya. Terus untuk sementara ini saja dulu materi yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa tugasnya cepat diselesaikan, cepat dikirim. Ini batasnya tugas yang 3.5 ini, unit 10 3.5 ini, batas akhir kirimnya nanti jam 12 malam. Jadi langsung dikerjakan nanti habis live matematika, habis ini kan live matematika, nanti baru dikerjakan. Terus langsung dikirim supaya tidak lupa. Ya, Ibu akhiri. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.